Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Saya Siska Gustianti dari SMK Negeri 2 Karimun. Saya Romeno Fiza dari SMP Negeri 1 Karimun. Saya Rostinawati dari SD Negeri 001 Tebing Karimun. Hari ini kami akan melaksanakan praktek demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Saya Siska Gustianti dari SMK Negeri 2 Karimun. Saya Romeno Fiza dari SMP Negeri 1 Karimun. Saya Rostinawati dari SD Negeri 001 Tebing Karimun. Hari ini kami akan melakukan praktek demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Nanti sebelum proses coaching ada beberapa pertanyaan nih yang akan saya ajukan kepada Bu Ros. Iya Bu, boleh. Oke, untuk pertanyaan pertama nih Bu, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan? Iya, kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti ada dua Bu. Yang pertama mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Oke. Luar biasa sekali menggunakan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari kompetensi ini kira-kira bagian mana yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching Ibu nanti? Ya, jadi Bu, nanti untuk kompetensi spesifiknya yang pertama saya akan mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi dari si coachee. Kemudian saya dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang beliau temui. Oke, baik sekali. Memang benar, mendengarkan secara aktif ini adalah salah satu kunci agar kita bisa menggali potensi daripada coachee. Nah, nantinya untuk pertanyaan terakhir nih, perihal indikator pencapaian, kira-kira pola ukur yang bagaimana nih terkait dengan indikator pencapaian yang tujuan dalam proses percakapan yang diinginkan nanti? Jadi indikator keberhasilan yang pertama adalah bahwa nanti dalam coaching saya menerapkan alur cerita secara runtut, ya. Kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coachee sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temui. Oke, luar biasa sekali Bu Ros. Semoga indikator yang Bu Ros akan kembangkan ini menggunakan proses alur kita, mudah-mudahan ide-ide dan solusi-solusinya bisa tercapai dengan percakapan Ibu dengan coaching nanti. Dan saya berharap nih percakapan ini bisa berjalan dengan lancar dan pencapaian indikatornya bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bu sudah siap nih untuk coaching? Siap Bu. Oke, terima kasih Bu Ros. Semangat. Sama-sama, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Siska. Waalaikumsalam, Bu Ros. Apa kabarnya hari ini Bu? Baik Bu, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah ya Bu. Jadi kira-kira topik pembicaraan coaching kita hari ini apa ya Bu? Gini Bu, saya ada titik masalah gitu. Siswa saya ada beberapa yang mengalami penurunan saat belajar Bu. Jadi motivasi belajar mereka itu menurun. Kalau yang saya perhatikan itu menurun dari biasanya gitu. Iya baik Bu. Jadi setiap guru itu memang masing-masing dari kita pasti mempunyai problem atau permasalahan di dalam kelas ya Bu.
Jadi tujuan dari pembicaraan kita di siang hari ini Bu, apa keinginan yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita ini? Begini Bu, keinginan saya pada kata-kata kita pada hari ini, tentunya saya berharap adanya solusi atau masukan dari Ibu terkait masalah yang saya hadapi, itu motivasi belajar siswa yang menurun tadi. Baik Bu, jadi tujuan pembicaraan kita hari ini tentang motivasi belajar siswa yang menurun ya Bu. Baik, baik Bu. Kalau dari menurut pengamatan Ibu, apa yang menjadi penyebab dari menurunnya motivasi belajar dari murid Ibu tersebut? Yang saya amati sepertinya mereka itu karena terlalu terbuai dengan teknologi, maksudnya gadget mereka Bu, sehingga ketika diberikan tugas mereka itu lebih mengutamakan bermain HP tidak pada saat ditugaskan oleh guru gitu. Jadi ketika saya memberikan tugas, temannya yang lain itu melakukan praktek, dia duduk masih dengan sibuk dengan gadgetnya, dengan memainkan gamenya itu Bu tadi. Jadi Bu, dari permasalahan tersebut yang Ibu sebutkan tadi itu, kondisi ideal apa yang ingin Ibu capai terkait murid Ibu yang motivasi belajarnya menurun ini? Ini Bu, sebenarnya saya itu ingin seluruh siswa yang terlibat aktif di dalam kelas. Menggunakan gadget mereka boleh, saya tidak membatasi, karena saya juga memahami dengan perkembangan zaman saat ini memang tidak bisa kita lepaskan mereka dari yang namanya teknologi, apalagi HP mereka ya Bu. Namun di sini idealnya saya harapkan mereka itu memanfaatkan HP boleh, tapi menggunakannya ketika pembelajaran saya itu memang membutuhkan HP gitu Bu. Begitu ya Bu, jadi memang kondisi sekarang saat ini memang kita tidak lepas dari gadget atau HP itu, hanya saja tinggal bagaimana cara mereka bisa memanage waktu mereka untuk bisa membagi waktunya ya Bu. Jadi Bu, dari kondisi sekarang, dari skala 1 sampai 10 kira-kira kondisi yang sekarang itu dikondisikan berapa dari skala 1 sampai 10 ya Bu? Kalau disebutkan angka itu saya rasa sekarang mereka berada di angka 4 Bu. Iya, baik. Berarti saat ini masih berada di skala angka 4 ya Bu. Kira-kira nih menurut Bu Siska, apa langkah-langkah atau solusi untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut agar anak-anak yang motivasi belajarnya menurun itu kembali termotivasi untuk belajar? Mungkin saya akan melakukan perubahan dari media pembelajaran mungkin Bu ya. Itu setelah saya mengamati, ada baiknya saya memanfaatkan gadget itu agar mereka tetap mau belajar dan juga tetap bisa menggunakan HP. Bisa saja saya menggunakan media-media yang berbasis teknologi agar dapat mereka akses di dalam gadget mereka, sehingga mereka memegang HP namun tidak bermain game dengan membuka materi yang saya sajikan. Ya, bagus sekali ya Bu Siska, luar biasa itu. Jadi Bu, itu metode yang Bu Siska lakukan. Kira-kira metode itu berhasil atau tidak? Yang saya harapkan itu seharusnya itu berhasil Bu, karena memang menyesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini, di mana murid memang sangat sulit untuk kita lepaskan dari gadget, dari HP. Mereka bahkan rela tidak bawa buku, jangan sampai ketinggalan HP-nya, seperti itu ya Bu ya. Nah, jadi harapan saya memang berhasil lah cara ini itu untuk meningkatkan kembali motivasi belajar murid-murid saya di kelas. Iya, baik. Kira-kira Bu, apakah ada metode lain yang ingin Ibu tambahkan? Mungkin juga saya menambahkan tampilan-tampilan slide di depan kelas dengan mereka agar fokus kembali ke pelajaran saya, dan juga saya memasukkan atau dalam kelas itu memberikan permainan-permainan yang tetap sesuai dengan materi pelajaran saya agar fokus mereka kembali kepada pelajaran saya. Ya, Ibu luar biasa sekali trik dalam
akan Bu Siska lakukan nanti ya. Jadi nih Bu, kira-kira nih Bu, dari skala 1 sampai 10 untuk mencapai kondisi ideal yang melalui metode yang disebutkan tadi, itu di angka berapa ya Bu? Saya mau nyangka 10 Bu. Ya, Supaya luar anak saya biasa. itu semuanya aktif seperti itu Bu ya. Benar. Jadi kita pun sebagai guru juga senang dalam kelas anak kita aktif dengan pelajaran yang kita berikan. Iya, baik, luar biasa ya Bu. Nah, jadi Bu, kira-kira apa rencana Ibu setelah percakapan kita hari ini? Nah, rencana saya tentunya Bu, saya akan melakukan apa yang sudah saya bicarakan tadi dengan Ibu. Saya akan coba membuat mempraktikkan dalam kelas. Dan juga tentunya saya akan menghubungi Ibu kembali atau bertanya kepada Ibu tentang apa yang sudah saya lakukan. Seperti itu. Baik Bu, kira-kira nih Bu, butuh berapa lama untuk menyelesaikan masalah anak-anak yang motivasi belajarnya menurun tadi? Mungkin kalau ditentangkan pertemuan mungkin saya butuh 3 kali pertemuan lah Bu, untuk melihat perubahan dari siswa tersebut. Iya, benar, memang harus ada prosesnya Iya. Bu, ya. Karena itu tidak mudah juga, karena gadget ini memang pengaruhnya luar biasa ya Bu ya. Baik Bu, kira-kira nih komitmen seperti apa yang Ibu lakukan agar rencana Ibu ini berjalan dengan baik? Oke, tentunya saya akan menerapkan kesepakatan kelas di kelas dulu Bu. Dengan membuat kesepakatan kepada murid boleh menggunakan gadget HP mereka, tapi dengan diawasi, dibatasi oleh guru sesuai dengan pelajaran saya seperti itu. Iya, bagus, dengan melakukan kesepakatan kelas terlebih dahulu ya Bu ya. Benar. Luar biasa Bu. Jadi Bu, kira-kira ada tidak dukungan yang Ibu butuhkan selain dari murid atau rekan-rekan? Oke, tentunya saya sangat butuh dukungan dari orang tua Bu, karena kan kita hanya bisa mengontrol, melihat siswa itu di sekolah. Tentunya di rumah juga saya butuh dukungan orang tua agar mengingatkan kepada si anak menggunakan gadget itu cukup saat pelajaran. Jika tidak dibutuhkan, itu harapannya orang tua juga mengingatkan kembali kepada anaknya dengan penggunaan gadget tadi Bu. Benar-benar Bu, jadi memang gadget ini memang harus ada yang mengawasi dan mengontrolnya Bu ya, agar semuanya bisa sesuai kondisi yang kita harapkan. Baik, Ibu juga sudah melibatkan semua orang tua tadi ya, alhamdulillah. Baik Bu, ini tadi sudah banyak solusi yang Ibu lakukan. Semoga rencana Ibu berjalan dengan lancar sesuai harapannya. Iya Bu. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah coaching kita hari ini? Ya tentunya perasaan saya senang Ibu ya. Jadi saya bisa berbagi situasi atau masalah yang sedang saya hadapi kepada Ibu, dan juga saya dapat meluahkan apa yang sedang saya rasakan di kelas gitu. Saya juga menerima masukan dari Ibu terhadap kendala atau situasi yang sedang saya hadapi hari ini. Baiklah, alhamdulillah ya Bu, saya juga merasa senang bisa menjadi teman coaching Ibu, bisa mengobrol dengan Bu Siska. Dan Bu Siska juga mempunyai banyak rencana yang luar biasa yang akan Bu Siska lakukan. Semoga rencana Bu Siska berjalan dengan lancar sesuai yang diinginkan. Terima kasih atas percakapan kita hari ini ya Bu. Ya, terima kasih banyak ya Bu Rasya. Iya, baik Bu. Assalamualaikum. Salam. Oke Bu Ros, tadi saya sudah mengamati nih proses dari percakapan Ibu Ros bersama Ibu Siska melalui proses coaching. Saya ada beberapa catatan, namun sebelumnya saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Bu Ros. Ya Bu, boleh Bu. Oke, pertanyaan pertama ini, apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching, dan juga apa yang sudah menjadi indikator pencapaian dari proses coaching Ibu tadi? Baik Bu, untuk yang sudah saya lakukan praktek coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi inti yang saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke, jadi yang sudah Ibu sampaikan tadi memang sudah sesuai dengan hasil yang ada pada catatan saya.
catatan saya ini memang sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan. Itu terbukti tadi ketika ibu ngobrol bersama rekan, tidak adanya perbedaan antara coach dan coach, itu adanya kesetaraan. Kemudian ibu juga sudah melakukan prinsip proses kreatif, di mana ibu berusaha menggali secara kreatif dari potensi coach untuk mengeluarkan beberapa solusi-solusi terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh coach, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot agar maksimal potensi dari seorang coach. Dan juga di situ sudah ibu memberikan kompetensi inti yang ibu harapkan ada dua ya, dengan aktif memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi dari catatan itu juga sudah terlaksana, dan yang paling penting dari proses tadi yang ibu lakukan, bahwasanya ibu sudah melakukan percakapan dengan alur kita. Di mana ibu tadi sudah memulai dari tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana dan tanggung jawab. Alhamdulillah secara gambaran secara umumnya ibu sudah melakukan proses coaching dengan sangat baik. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, nah ini ada pertanyaan terakhir nih berdasarkan dari coaching antara ibu dan Ibu Siska tadi. Kira-kira kompetensi apa nih yang ibu ingin kembangkan berdasarkan proses coaching ibu tadi? Baik Bu, yang ingin saya kembangkan berdasarkan proses coaching saya tadi yaitu kehadiran penuh, agar coaching merasa lebih rileks. Mungkin saya harus melakukan teknik stop agar beliau lebih rileks. Oke, luar biasa sekali Bu Ros. Kehadiran penuh menjadi harapan ibu agar lebih bisa dikembangkan ya, dan saya berdoa dan berharap ibu bisa memaksimalkan dalam diri ibu dan tidak adanya yang tertinggal dari potensi yang lain yang semakin tajam, sehingga memberikan pelayanan terhadap proses coaching terhadap mitra ibu nantinya. Nah, saya juga berharap nih proses ini bisa bekal untuk ibu kedepannya sesuai dengan harapan dan paradigma coach ini, terutama dalam pelayanan coach. Ibu tetap berpartisipasi dalam alur kita, dan terima kasih proses yang luar biasa yang sudah ibu lakukan dengan Bu Siska dulu. Baik Bu, terima kasih juga Bu. Oke, terima kasih Bu Ros. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Romi. Waalaikumsalam Bu Siska. Apa kabar, sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Ibu apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Baik Bu, sebelum mulai proses coaching pada hari ini, saya akan menjelaskan peran saya itu sebagai seorang pengamat atau observer. Di sini saya akan melihat proses coaching ibu nanti akan ibu laksanakan pada proses kesempatan coaching. Baik ya. Oke. Sebelum mulai proses coaching, di sini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait rubrik penilaian yang akan saya lakukan pada pengamatan proses coaching nantinya, yaitu tentunya penilaian akan saya lakukan yaitu terkait prinsip coaching ibu, dimana apakah nanti ibu memiliki prinsip kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya ibu juga harus memiliki kompetensi inti dari seorang coaching. Yang pertama, kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot, begitu Bu ya. Oke. Dan selanjutnya juga diharapkan ibu melakukan proses coaching menyesuaikan dengan alur kita, agar pada tahap nanti proses coaching berlangsung itu berjalan dengan maksimal, gitu ya. Oke, sebelum melanjutkan pada proses coaching, ada beberapa hal dulu yang ingin saya tanyakan, gitu ya. Itu yang pertama, kira-kira nih Bu, kompetensi coaching apa yang ingin ibu kembangkan pada proses coaching pada hari ini? Oke, di sini saya akan mengembangkan kompetensi keseimbangan, nantinya akan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, berarti ada dua kompetensi yang ingin ibu kembangkan. Oke. Baik, kira-kira nih, jika ada spesifikasi yang harus ibu pilih, kompetensi mana yang akan ibu paling kembangkan terlebih dahulu? Oke, di sini saya akan mengembangkan kompetensi
Hmm, mendengarkan aktif. Di mana di sini saya akan nanti menggunakan alur kita secara beruntut, kemudian mengembangkan ide-ide yang mungkin akan diinginkan oleh coaching. Baik Bu, memang mendengarkan aktif ini sangat perlu pada proses coaching karena nantinya kita akan menggali informasi-informasi terkait kendala yang akan dihadapi oleh coach kita nantinya. Oke, di sini kira-kira indikator keberhasilan seperti apa yang Ibu harapkan pada proses coaching pada kali ini? Baik Bu, indikator keberhasilan pertama adalah bahwasanya nanti dalam coaching saya akan menetapkan alur kita secara beruntut, kemudian saya menggali ide-ide kreatif dari coaching sehingga beliau bisa menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Oke, baik Ibu sudah menyampaikan indikator keberhasilan yang diharapkan sesuai dengan alur kita. Semoga pada proses coaching nantinya Ibu mampu menggali informasi terkait kendala atau situasi yang sedang dihadapi oleh coach Ibu. Silakan Ibu mulai proses coachingnya, semoga berhasil. Ya Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Ros. Waalaikumsalam Bu Romi. Nah, apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat. Ibu apa kabar? Alhamdulillah sehat. Baik Bu Ros, kira-kira kita duduk ini ada apa nih yang akan dibicarakan pada hari ini? Iya ini Bu, saya punya permasalahan di kelas Bu. Jadi ada salah satu siswa saya ini yang menurut saya bermasalah gitu Bu. Oke, baik, dengan senang hati nih saya akan sharing dengan Ibu tentang permasalahan Ibu di kelas. Kira-kira apa itu permasalahannya? Ini nih Bu, jadi salah satu siswa saya ini Bu, ada anak namanya Anugrah. Jadi anak ini sudah kelas 5 tetapi membacanya masih belum lancar Bu. Jadi menurut saya agak sulit untuk seorang anak yang di kelas 5 tapi belum lancar membaca. Oke. Baik Bu, di sini masing-masing kita pendidik pasti mengalami atau mempunyai problem di lokalnya masing-masing. Dan keinginan kita pada hari ini kita bisa menyelesaikan permasalahan yang Ibu hadapi. Baik Bu Ros, kira-kira hal-hal apa yang Ibu alami di lokal itu? Iya, jadi ini Bu, Anugrah ini sudah kelas 5 tetapi membaca belum lancar. Kemudian saya merasa kesulitan Bu mengajarkan Anugrah. Di samping itu saya juga harus mengajar teman-teman yang lain kan Bu. Kemudian Anugrah ini Bu, kalau tidak saya tengok saat dia belajar membaca, dia malah bukan main sih Bu, tapi tidak fokus terhadap bacaan yang saya berikan itu. Jadi sehingga harus ada orang yang duduk mendampingi dia terus gitu, baru dia mau membaca. Sehingga saya merasa kewalahan di situ Bu. Oke, baik Bu Ros. Menurut pengamatan Ibu, apa yang menyebabkan menurunnya minat atau cara belajar Anugrah? Dia ini Bu, saya rasa keterlambatan dia membaca ini Bu, karena salah satunya kurangnya motivasi dari diri dia untuk fokus membaca. Jadi tujuannya kita mau Anugrah ini finishingnya dia bisa ya dalam membaca. Oke, dari permasalahan Ibu ini yang ingin Ibu capai pada menurunnya pembelajaran dari Anugrah ini apa? Jadi Bu, yang ingin saya capai, saya maunya dia nih lancar membacanya. Jadi kalau dia udah lancar kan Bu, otomatis menjawab materi-materi yang diberikan tidak kesulitan lagi Bu. Baik, terus dari kondisi sekarang ini, kira-kira dari skala 1 sampai 10 kondisi yang sekarang berapa nih ini Bu? Nah, jadi kondisi Anugrah saat ini kalau saya skalakan Bu, itu masih sekitar 3 sampai 4 Bu. Saat ini berskala 3 sampai 4, kira-kira menurut Bu Ros apa langkah-langkah atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang Ibu hadapi di lokal, cara belajar atau menurunnya motivasi belajar membaca untuk Anugrah?
Ya Bu, jadi kemungkinan langkah-langkah yang akan saya ambil, pertama saya akan berbicara berdua bersama Anugrah supaya saya ingin tahu kenapa saat harus ada yang mendampingi saja Anugrah ini baru mau membaca. Saya ingin tahu apa yang menjadi penyebabnya. Kemudian selain itu saya juga akan meminta tutor sebaya seperti temannya yang sudah selesai mengerjakan tugas yang saya berikan. Saya minta temannya untuk mendampingi Anugrah belajar membaca. Insyaallah. Itu sih Bu. Oke, itu metode-metode yang Ibu lakukan kira-kira sudah berhasil atau tidak? Itu belum signifikan sih Bu. Mungkin ada metode yang lain yang ingin Ibu minta? Iya, selain itu saya juga akan mencari referensi buku-buku cara cepat untuk Anugrah ini bisa belajar membaca. Mungkin buku-buku yang seperti bergambar, seperti dongeng-dongeng itu Bu. Saya akan mencari buku-buku seperti itu yang dengan tulisannya besar agar dia mudah lebih cepat membacanya. Oke, bagus sekali Bu Ros. Dari situ kira-kira skala kalau kita urutkan dari 1 sampai 10 untuk pencapaian kondisi yang ideal maunya Ibu itu seperti apa? Berapa 10. itu? Oh, 10. Luar biasa Ininya saya sekali ya. maksimal Bu. Luar biasa. Kira-kira apa rencana Ibu nih setelah percakapan kita ini? Nah, rencana saya setelah percakapan kita ini, saya akan memanggil Anugrah dari pertama, kedua saya akan mencari referensi buku, kemudian saya akan meminta bantuan tutor sebaya di kelas Anugrah, tutor temannya. Selain itu, saya akan menghubungi orang tuanya, meminta orang tuanya di rumah untuk mendampingi Anugrah agar lebih intensif membacanya. Ya, luar biasa sekali Bu Ros. Oke, kira-kira nih motivasi yang Ibu ini kan ini berapa lama yang Ibu butuhkan waktunya? Saya sih Bu berharapnya 1 bulan ini sudah Anugrah itu sudah bisa lancar membacanya. Oke, luar biasa sekali Bu Ros ya. Baik Bu, kira-kira komitmen seperti apa yang Ibu lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Ya, jadi Bu, komitmen yang saya lakukan agar ini terlaksana dengan baik, pertama itu harus langkah-langkah atau keinginan yang saya sebutkan tadi itu harus rutin saya lakukan. Misalnya dengan setiap hari saya meminta Anugrah ini belajar membaca melalui tutor sebaya, kemudian setiap hari juga saya mengganti referensi buku yang dia baca agar dia tidak bosan membaca bukunya itu saja. Kemudian selain itu saya juga akan meminta orang tuanya mendampingi Anugrah ini membaca dengan buku yang berbeda juga. Wah, luar biasa sekali Bu Ros ya. Oke, dari paparan Bu Rosari, kira-kira dukungan dari siapa yang Bu Ros butuhkan? Dukungan yang saya butuhkan ini terutama dari diri anak tersebut, kemudian dari orang-orang yang berada di sekitar anak tersebut seperti orang tuanya, teman-temannya, dan juga guru rekan-rekan sejawat saya seperti guru-guru bidang studinya, agar pada saat pelajaran bidang studi juga rekan-rekan saya bisa mengingatkan Anugrah agar untuk lebih termotivasi belajar membacanya baik di sekolah maupun di rumah. Wah, luar biasa. Jadi semua Ibu libatkan dalam proses supaya Anugrah ini bisa berhasil. Baik Bu, ini sudah banyak solusi yang Ibu lakukan, sudah banyak rencana perjalanan yang lancar. Mudah-mudahan Ibu bisa sukses. Amin. Bagaimana nih perasaan Ibu setelah kita coaching pada pagi hari ini? Alhamdulillah Bu, saya lebih merasa plong, lebih merasa tenang, dan lebih termotivasi dengan hasil coaching kita hari ini Bu. Oke, saya sebagai coach merasa senang bisa menjadi partner ngobrolnya Bu Ros. Mudah-mudahan project yang akan Ibu inikan untuk Anugrah bisa berjalan dengan baik. Tapi saya tunggu nih hasilnya. Berapa lama kira-kira nih saya tunggu kita bisa ngobrol lagi nih berdua? Insya Allah sebulan ke depan Bu. Oke, Bu Ros, terima kasih ya sudah bisa menginikan secara keinginan-keinginannya untuk
kesuksesan anak muridnya. Mudah-mudahan kita bisa sukses untuk peserta didik kita. Amin. Terima kasih atas waktunya, Bu. Oke Bu Ros ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi saya sudah mengamati proses pengamatan yang Ibu lakukan, dan saya sudah mencatat beberapa hal dari hasil pengamatan saya di proses coaching tadi. Namun sebelum saya menyampaikan hasil jawaban saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh Bu ya? Baik Bu. Oke, pertanyaan pertama nih. Apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching, dan apa juga yang sudah menjadi indikator pencapaian dari coaching itu? Oke, baik Bu Siska, untuk itu saya sudah melakukan tadi itu praktek coaching tadi, sudah menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan. Kemudian proses kreatif memaksimalkan kompetensi inti. Yang saya terapkan di sini adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, jawaban Ibu tadi sesuai ya dengan hasil catatan pengamatan saya tadi. Nah, di sini pada catatan saya memang Ibu sudah memberikan sebuah prinsip kemitraan, dan juga itu terbukti. Ibu ketika mau ngobrol bersama coaching, Ibu tidak ada merasa perbedaan status seperti itu ya. Kemudian Ibu juga sudah melakukan prinsip proses kreatif. Diadakan Ibu menggali informasi-informasi dari kendala yang sedang dihadapi oleh si coach tadi, dan juga Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coach ya. Kemudian Ibu juga sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur-kita. Ibu mengikuti alur-kita sesuai dengan tata letaknya dengan benar, itu Bu ya. Dimana Ibu memulai dengan tujuan, kemudian Ibu melakukan identifikasi, lalu Ibu mengarahkan ke rencana aksi, dan yang terakhir Ibu mengarahkan coach tadi itu ke tugas tanggung jawabnya, ya Bu ya. Nah, di sini ada pertanyaan terakhir nih Bu. Ya, boleh Bu. Berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira nih kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching tadi? Oke, baik. Terima kasih Bu Siska. Kompetensi yang ingin saya kembangkan dengan kehadiran penuh agar coach merasa lebih rileks. Mungkin saya harus melakukan teknik stop supaya beliau rileks dan bisa mengalir setiap permasalahan atau pertanyaan-pertanyaan yang beliau ajukan. Oke, baik. Ya, jadi kehadiran penuh ini menjadi harapan Ibu ya agar lebih maksimal bisa dikembangkan. Dan saya juga berdoa semoga Ibu bisa memaksimalkan diri dalam proses coaching yang akan Ibu hadapi, baik nantinya ke depannya terhadap rekan sejawat atau teman-teman yang membutuhkan memang masukan dari kita sebagai rekan-rekan ya Bu ya. Nah, di sini Bu, semoga proses coaching tadi menjadi bekal Ibu untuk menghadapi rekan-rekan yang sedang menghadapi atau situasi terhadap anak didik atau peserta didik di lingkungan sekolah. Itu Bu ya. Oke, terima kasih Bu Romi sudah melakukan proses coaching dengan sangat baik ya Bu ya. Iya Bu. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Siska. Salam Bu Ros. Apa kabarnya Bu Siska? Alhamdulillah sehat Bu. Baik Bu, alhamdulillah ya Bu. Sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai seorang pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Ibu dengan coach nanti ya Bu. Namun sebelum memulai percakapan ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Jadi agar Ibu juga tahu ya. Nah, nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi penilaian saya adalah yang saya harapkan dalam proses percakapan nanti Ibu memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari seorang coaching, yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Tentunya dengan teknik rasa, dan juga saya berharap nanti Ibu
pada saat proses coaching jangan lupa untuk menerapkan alur TIPA, yaitu tujuan, kemudian identifikasi, rencana, dan juga tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan. Bagaimana Bu? Bisa dipahami Bu? Baik, bisa. Baik Bu, kalau begitu selanjutnya sebelum memulai proses coachingnya ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bu? Boleh Bu, silakan Bu. Untuk pertanyaan pertama nih Bu, kira-kira kompetensi yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Rencananya saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, luar biasa ya Bu. Kreatif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari kedua kompetensi ini, kira-kira bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Tentunya yang spesifikasi yang ingin saya kembangkan lebih dalam yaitu mendengarkan aktif Bu, supaya saya bisa menggali potensi dari coach yang akan saya hadapi masalahnya nanti. Iya, baik Bu. Memang mendengarkan aktif ini adalah salah satu kunci ya Bu agar bisa menggali banyak hal dari seorang coachnya nanti. Baik Bu, untuk pertanyaan terakhir, perihal indikator ketercapaian, kira-kira pola ukur yang bagaimana nih terkait indikator pencapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan coaching nanti? Indikator ketercapaian atau keberhasilan yang ingin saya capai yaitu tentunya dalam proses coaching nanti saya akan menerapkan alur TIPA Bu, agar saya nanti dapat menggali ide-ide dari coach saya agar bisa menemui atau menyelesaikan masalah yang beliau hadapi. Baik Bu, semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan terkait prosesnya meliputi alur kita, kemudian ide-ide solusi dari proses coachingnya nanti terjadi dengan sangat maksimal ya Bu. Semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nanti ya. Hanya itu yang ingin saya tanyakan dan selebihnya. Setelah ini, Ibu silahkan bisa memulai percakapan dengan coach, dan saya berharap proses percakapan nanti bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan atau ketercapaian seperti yang Ibu tentukan tadi. Terima kasih Bu, sudah siap Bu? Ya, Baik, silahkan dimulai proses coachingnya ya Bu. ya, makasih Bu. Assalamualaikum Bu Romi. Waalaikumsalam Bu Siska. Apa kabarnya ya? Alhamdulillah baik. Siska gimana? Alhamdulillah baik. Kira-kira nih Bu, apa nih topik coaching kita pada hari ini? Saya lihat nih sepertinya Ibu tidak seperti biasanya nih Bu ya. Untuk coaching kita pada ini saya ada permasalahan dalam penampilan anak. Oh, ada masalah dari penampilan anak gitu ya. Kira-kira boleh Ibu ceritakan permasalahan seperti apa Bu? Dalam waktu dekat ini kami akan mengadakan pagelaran. Jadi permasalahan saya anak-anak itu bagaimana supaya dia itu merasa percaya diri, grogi dalam proses penampilan pagelaran nanti. Karena pagelaran itu kan nanti kita ada tari, ada teater, ada musik juga. Jadi saya berharap penampilan ini tidak membuat anak itu menjadi tegang, tidak nervous dalam di panggung gitu. Oke, baik Bu. Tentunya kita sebagai pendidik ya Bu ya pasti sering menemukan siswa dengan kendala percaya diri ya Bu ya. Nah, tujuan kita melakukan proses coaching ini kira-kira apa nih Bu yang Ibu harapkan? Saya mengharapkan bahwasanya anak itu bisa tampil maksimal dengan penampilan yang beberapa tampilan mereka tampilkan itu dan tidak menjadi beban mental untuk mereka. Oke, baik itu ya Bu ya tujuan dari coaching kita pada hari ini. Harapan Ibu siswa tersebut merasa percaya diri ya terhadap tampilan mereka pada kegiatan nantinya ya Bu ya. Nah, di sini nih Bu, menurut pengamatan Ibu,
Ya. Kira-kira nih apa yang menjadi penyebab utama dari siswa menjadi kurang percaya diri Bu untuk melakukan praktek ke depan orang ramai seperti itu? Oke, mungkin yang pertama kurang latihan mungkin ya. Kurang latihan mungkin karena sudah kurang berinteraksi dengan orang lain, sehingga ketika dia berada dengan orang lain dia akan menjadi nervous atau akan menjadi takut dan menjadi beban mental untuk mereka tampil. Oh seperti itu ya Bu ya, berarti kurang latihan. Nah di sini nih Bu nih, kira-kira nih kondisi ideal yang seperti apa yang Ibu harapkan agar siswa tersebut merasa percaya diri? Nah, kondisi idealnya saya ingin anak itu memang tampilnya perfect dengan ekstra ya, mungkin ekstra latihan dengan mengulang dan mengulang, sehingga memang betul-betul tidak ada beban ketika mereka berada di depan. Oke bagus Bu, harapan Ibu seperti itu ya. Nah kira-kira nih dari skala nih, kalau kita skalakan pakai angka ya Bu ya, dari skala angka 1 sampai 10, kira-kira nih kondisi murid yang Ibu ceritakan tadi itu berada di angka berapa Bu? Kalau sekarang ini skalanya saya rasa masih di angka 5. Di angka 5 ya Bu ya. Nah kira-kira nih menurut Ibu Romi, apa langkah atau solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut nih agar siswanya menjadi percaya diri? Ada beberapa hal nih saya akan berikan. Yang pertama mungkin akan berlatih secara kontinu, mengulang dan mengulang, terus akan mencobakan latihan di panggung, dilihat oleh rekan-rekan atau orang ramai, dan saya juga mau ada tanggapan, ada umpan balik dari rekan sejawat atau teman-teman mereka. Itu bagus ya Bu ya. Nah di sini nih kira-kira Ibu apa yang akan Ibu lakukan atau metode apa yang akan Ibu lakukan dari solusi tadi agar berhasil Bu? Metode yang saya gunakan itu saya ya pertama minta dukungan yang pertama dari kepala sekolah. Saya mau ada kerjasama dengan rekan sejawat, dengan teman-teman mereka supaya ada support, terus mereka bisa ekstra latihan, difasilitasi dengan panggung dan difasilitasi dengan lingkungan yang dilihat oleh teman-teman satu sekolahan. Oke baik Ibu ya, jadi metodenya menggunakan stakeholder yang ada di lingkungan sekolah itu ya Bu ya. Nah kira-kira nih Bu, ada nggak metode lain selain itu yang Ibu bisa gunakan? Metode lain saya mesti memperlihatkan atau mempertontonkan kepada mereka tentang video-video penampilan macam mana perfectnya orang tampil di panggung, tidak ada merasa grogi dan timbulnya percaya diri yang luar biasa. Oke bagus ya Bu ya. Nah dari metode dan langkah-langkah yang Ibu sebutkan tadi nih, kira-kira kalau kita sebutkan kembali ke skala angka itu Ibu harapkan dari angka 1 ke 10 nih, idealnya kira-kira angka berapa nih yang Ibu harapkan nih? Kalau idealnya kalau inginnya adalah pagelaran ya. Ya. Kalau saya mau perfectnya itu ya 10. Ya, 10. Karena ini penampilan seni ini macam mana anak-anak itu bisa memukau khalayak ramai supaya dia betul-betul menampilkan hasil dari karya mereka selama latihan sekian hari yang mereka sudah lakukan. Iya, bagus, harapannya emang angka 10 ya Bu ya, biar pagelarannya sukses, tampilannya bagus, anaknya percaya diri seperti itu ya Bu ya. Nah nih, kira-kira nih rencana apa yang akan Ibu lakukan setelah percakapan kita pada hari ini? Rencananya saya akan melakukan ekstra latihan supaya yang tujuan saya inginkan itu bisa tercapai secara maksimal. Ya setidaknya keinginan yang skala yang 10 saya harapkan itu bisa terlaksana dengan baik. Tercapai ya Bu ya. Nah supaya mencapai angka 10, kira-kira Ibu butuh waktu berapa lama nih untuk menyelesaikan masalah siswa tadi nih agar percaya diri? Oke. Kalau skalanya yang targetnya tinggi, otomatis kan kita mesti ekstra tuh, ekstra latihan baik itu dari segi olah tubuhnya, baik segi olah vokalnya, setidaknya dari awal kita masuk kelas 9 sampai proses finishingnya nanti bulan Januari itu sudah maksimal itu. Oke baik Bu, berarti artinya dengan latihan ya, latihan. Oke nah nih sekarang nih komitmen apa yang akan Ibu lakukan agar tercapainya keinginan Ibu siswa itu menjadi percaya diri? Komitmen yang saya harapkan di sini
banyaknya support dari baik itu dari segi support orang tua, kepala sekolah maupun stakeholder yang ada di sekolah saya, supaya apa, tidak adanya kendala-kendala ketika mereka latihan, tidak adanya hambatan-hambatan sehingga prosesnya bisa berjalan dengan lancar. Ya. Nah, tentunya kita butuh dukungan ya Bu untuk supaya perguruannya sukses. Kira-kira ada nggak dukungan yang dibutuhkan? Yang pertama sekali yaitu dukungan dari sekolah, karena fasilitas dari sekolah itu otomatis itu akan menjadi faktor utama mungkin ya. Dan kedua itu orang tua, kalau dukungan dari orang tua itu tidak ada, otomatis anak untuk belajar itu kan susah. Nah, terus yang ketiga dukungan daripada rekan sejawat, karena ada umpan balik atau masukan dari rekan sejawat atau rekan yang berada di sekolah itu untuk suatu perubahan yang kedepannya lebih bagus. Oke, baik Bu, berarti semuanya Ibu libatkan ya dari pegelaran ini, semoga sukses. Kegiatannya Ibu libatkan semua stakeholder yang ada di sekolah. Baik nih, bagus rencana Ibu, solusi Ibu itu bagus kayak Ibu bicarakan tadi. Semoga berjalan lancar ya Bu ya. Oke Bu, jadi setelah proses coaching ini bagaimana perasaan Ibu nih? Kayaknya lebih plong. Saya merasa permasalahan yang saya ini setelah ada komunikasi dengan ibu, saya merasa lega. Oke, baik Bu, saya juga merasa senang sudah menjadi teman coaching Ibu, teman ngobrol Ibu, dan juga Ibu sudah memiliki banyak rencana. Saya doakan semoga apa yang sudah menjadi rencana Ibu itu sukses dan pegelarannya sukses, serta anaknya menjadi percaya diri. Jadi tampil nanti merasa mereka itu di panggung dilihat orang dengan percaya diri yang sangat tinggi ya Bu ya. Nah Bu, demikian percakapan kita pada hari ini Bu ya. Semoga sukses. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, tadi saya juga mengamati posisi Ibu bersama Bu Romi. Saya ada beberapa catatan, namun sebelum saya sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh ya Bu? Boleh Bu, silakan. Baik Bu, pertanyaan pertama ini, apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching, dan juga apa yang sudah menjadi indikator pencapaian dari proses coaching Ibu tadi? Baik Bu, tadi pada saat melakukan proses coaching, saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coach. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan yaitu menjadi pendengar yang aktif dan juga memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya. Oke, jadi yang sudah Ibu sampaikan tadi memang sudah sesuai dengan hasil yang ada di catatan saya. Catatan saya, Ibu memang sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan. Itu terbukti tadi Ibu ketika mau ngobrol setara, tidak ada perbedaan kata antara coach dengan coachee. Kemudian Ibu juga sudah lakukan prinsip kreatif, itu Ibu berusaha menggali kreativitas dari seorang coachee untuk mengeluarkan berbagai solusi terkait permasalahan yang dihadapi oleh coachee. Dan Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coachee. Dan juga Ibu sudah memberikan kompetensi inti yang Ibu harapkan. Tadi ada 2 ya Bu. Dengan yang pertama dengan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Dari catatan itu juga sudah terlaksana. Dan yang paling penting dari proses tadi, saya juga mencatat bahwa Ibu sudah melakukan percakapan tadi dengan alur kita, di mana Ibu tadi memulai dengan tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian ada rencana dan tanggung jawab. Alhamdulillah secara gambaran umum Ibu tadi melakukan proses coachingnya dengan sangat baik. Baik, alhamdulillah, terima kasih Bu. Baik. Nah, ini pertanyaan terakhir, berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apalagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Ya Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan untuk proses coaching itu kehadiran penuh Bu, agar coach saya menjadi rileks ketika menyampaikan kendala yang sedang dihadapi Bu. Baik, luar biasa. Jadi perlunya kehadiran penuh atau present
menjadi harapan ibu agar lebih bisa dikembangkan. Dan saya berdoa dan berharap ini bisa ibu maksimalkan dalam diri ibu, tidak hanya potensi ini tetapi juga potensi-potensi yang lain, agar semakin tajam ketika memberikan pelayanan terhadap proses coaching terhadap mitra ibu. Saya juga berharap proses ini bisa menjadi bekal untuk ibu agar nanti kedepannya bisa sesuai dengan harapan yang diharapkan dalam berpartisipasi teguh pada saat coaching nanti. Ini terutama pelayanan sebagai coach, ibu tetap berpartisipasi sesuai dengan alur kita. Baik Bu, terima kasih, proses yang luar biasa. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.